Halo, selamat malam semuanya. Malam ini akan ada kelas online lagi dari Skygrapher, tentunya dengan Om Julfikar dari Papua Mapping Drone. Dan malam ini kita akan bahas pengolahan data mapping dari drone. Yuk, kita masuk ke kelas online. Bismillahirrahmanirrahim. Om Anton nanti bilang ya Om ya. Siap. Oke. Jadi ini foto karena kita semuanya belum tentu memiliki spek laptop yang bagus, jadi foto ini akan kita resize dulu menggunakan aplikasi Faston Photo Resizer. Saya akan aplikasinya ini namanya Faston Photo Resizer seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah mencari penyimpanan foto kita. Ini tadi ada ini folder sampel foto. Bisa dilihat ya. Om Anton minta tolong bantuan, ini bisa jelas terlihat ya. Gimana Om? Foldernya kelihatan? Kelihatan? Kelihatan Om, kelihatan. Aman. Lanjut. Ya. Kemudian kita buka Faston ya. Ya, Faston Photo Resizer, kemudian dibuka, cari folder yang ada fotonya. Yang foto yang tadi dikasih kan? Ya, sampel foto. Kita pelan-pelan aja. Bisa Om? Bisa. Kemudian cari sampai fotonya sudah terbuka begini. Kemudian kita klik add all. Beberapa caranya bisa ya. Halo? Om Samsul bisa matiin mic-nya Om? Di mute. Oke. Kemudian klik add all, jadi fotonya akan pindah seperti ini ke sebelah. Di sebelah kanan. Bentar Om. Sesudah itu. Sebelum add all itu berarti semua foto diklik ya? Enggak, tidak perlu diklik Om, langsung kita add all, dia akan pindah. Oh, langsung add all ya? Oke. Yap. Add all. Sip. Lanjut Om. Yang lain ngerti kan? Iya, nggak apa-apa. Yo, lanjut Om. Sudah add all, kita browse, ini ada browse, kita cari penyimpanan Om. Kita buat penyimpanan untuk foto yang sudah di resize. Kita browse. Kemudian misalnya punya saya tadi adalah di Skygrapher berbagi ini, saya bisa nambah lagi satu folder, create folder. Misalnya resize. Oke, resize 25%. Oke. Ini adalah folder baru yang nanti kita akan menyimpan foto hasil resize. Jadi file originalnya tetap ada, tapi ini kita simpan di folder baru untuk resize. Bisa Om Anton? Bisa, lanjut Om. Oke, habis itu kalau sudah pilih penyimpanan ini, tandanya warna ini, berarti kita milih di sini, kemudian oke. Sesudah itu kita klik ini use advanced option. Di sini ini. Oke. Diklik di situ. Habis itu kita masuk klik advanced option. Ini. Advanced option. Nah,
Kemudian dicentang resize. Resize ini kita centang atau kita contreng. Kemudian kita pilih in percentage. Dan supaya lebih mudah mempercepat olahannya, kita pilih saja 25%. Nah, di sini ada penjelasannya kawan-kawan semua. Kalau kita pilih 25%, misalnya GSD aslinya kita itu adalah 3 cm. Kalau kita pilih 25%, itu berarti menjadi 4 kali lipat, berarti menjadi 12 cm per pixel. Kalau misalnya kita pilih 50%, berarti GSD-nya menjadi 2 kali lipat, berarti 3 dikali 2, berarti 6 cm per pixel. Keuntungannya apa proses resize ini? Laptop kita yang RAM 4 GB pun bisa pakai kerja, RAM 8 GB pun masih bisa pakai kerja. Kalau kita tidak resize, mohon maaf, laptop RAM 4 dan RAM 8 tidak bisa digunakan dalam pengolahan. Boleh nanya, Om? Kalau ini, Boleh nanya, Om? bisa, silakan. Ini diperlukan memori banyak atau prosesor power ya? Maksud saya, ya tentu saja saling berpengaruh, tapi maksudnya jika ada semuanya, yang... Om. Jadi komputernya memang dari sisi RAM-nya harus minimal 16 GB. Penyimpanan SSD dan VGA juga yang seri GTX. Cuma itu kalau kita mau bicara kerja profesional, loh. Ini kan kita belajar, jadi laptop RAM 4 GB pun masih bisa digunakan dengan diakali di resize. Oh iya, baru ingat. Kalau sudah, jadi pastikan dulu 25%, kemudian kita klik OK. Kemudian di pojok kanan bawah itu ada pilihan convert. Ini tinggal diklik. Nah, kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat foto yang tadinya 11 MB, dia tinggal 600 KB. Jadi 95% berat fotonya itu, kapasitas fotonya itu terbuang. Ini lagi proses, membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk 70 foto. Tergantung RAM-nya kali Om ya. Tergantung RAM semuanya sih Om. Iya. RAM, prosesor, VGA. Ini. Oke Om, sambil nunggu loading itu Om. Ini yang Om Jul laptopnya berapa RAM? RAM-nya berapa? Ini laptop saya RAM-nya 64 Om. Waduh. Gimana yang 8 ya? Ini saya udah selesai ini. Saya tunggu dulu yang lain selesai. Sip, lanjut Om. Om Anton udah selesai ya? Saya nanti aja Om. Kayaknya laptop saya nggak terlalu ini. Oke. Intinya seperti itu. Ini sudah, kalau sudah kita done saja. Nah, aplikasi ini sudah selesai. Saya akan keluar dari aplikasi ini. Faston Photo Resizer ini sudah nggak dipakai. Jadi fungsinya hanya untuk meresize foto secara cepat dalam jumlah banyak. Ini saya keluar. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan Agisoft Metashape. Agisoft ya? Ini sudah ya Agisoft Metashape atau Agisoft Photoscan, tergantung kawan-kawan punya yang mana. Izin kakak sabar, masih 70%. Oke, ditunggu. Siap. Om, itu minimal RAM-nya berapa? Minimal aja. Kalau untuk di resize ke 25%, RAM 4 GB udah bisa, Om. Oke, siap. Mantap, Om. Yang penting catatan tadi, kalau di resize ke 25% itu RAM 4 GB mampu. Tapi kalau resize-nya 50% itu RAM minimalnya 8 GB. Minimal 8 ya. Ya, untuk di resize 50%. Oke, siap. Lanjut Om. Om di resize ngaruh ke output-nya nggak? Nah, tadi yang saya bilang itu Om. Misalnya GSD kalau kita terbang di ketinggian 150 itu 3 cm misalnya Om. Kalau kita resize ke 50%,
dia akan menjadi 2 kali lipat, berarti menjadi 6 cm per pixel. Oke. Kalau kita resize ke 25%, berarti akan menjadi 4 kali lipat, menjadi 12 cm per pixel. Oke. Tapi begini Siap. kira-kira, untuk kelasan citra dengan 12 cm per pixel itu masih sangat bagus sekali. Karena citra resolusi sangat tinggi, yang ada sekarang pun itu 50 cm per pixel. Oke. Nah, ini tampilan Agisoft. Kalau kawan-kawan yang punya laptop, VGA-nya bagus, bisa disetting dulu di sini. Jadi di Tools, ada Preference di sini. Tools, kemudian ada Preference. Di sini ada GPU-nya bisa kita setting. Nah, ini dicentang. Tadinya aslinya di ini dicentang, kemudian ininya dicentang juga. Jadi kita memanfaatkan VGA untuk membantu kita bekerja. Nah, kalau sudah dicentang di-apply saja nih. Oke. Kalau sudah, perhatikan di workspace di pojok kiri ini, sudah ada Chunk 1. Ini bisa kita rename juga. Misalnya Chunk 1 ini kita rename menjadi latihan 1. Nah, bisa jadi kalau kerja di lapangan ini bisa, oh desa 1, desa A, desa B, desa C. Jadi tiap Chunk itu berbeda-beda proyeknya. Maksudnya tiap Chunk ini bisa saja, oh ini desa 1, nanti kita add Chunk lagi di sini. Tempat add Chunk-nya di pojok di atas tulisan workspace. Jadi bisa kita add lagi add Chunk untuk mengerjakan daerah yang berbeda juga. Nah, prinsipnya dalam membagi Chunk itu kira-kira begini. Yang pasti kalau lokasinya berbeda, Chunk-nya sudah pasti berbeda juga. Tapi, kalau kita punya foto terlalu banyak, kita pasti ngolahnya lama. Jadi kita bisa bagi-bagi ke dalam beberapa Chunk supaya prosesnya lebih cepat. Contohnya begini. Kalau 50 foto kita olah, itu menghabiskan waktu setengah jam. Jangan berpikir kalau 100 foto menjadi 1 jam, tidak. 100 foto itu lama pengolahannya menjadi 4 kali lipat. Itu prinsip yang harus kita ingat. Jadi penambahan 2 kali jumlah foto, waktu pengolahannya itu menjadi 4 kali lipat. Jadi lebih bagus kita bagi menjadi 2 Chunk, jadi pengolahannya itu tetap 2 kali lipat waktunya. Oke? Om, maaf mau nanya, pembagiannya berdasarkan apa, Om? Berdasarkan jumlah foto saja, Om. Atau jalur, bisa saja jalur terbang. Misalnya kita punya jalur terbang ini ada 8 jalur, Om. Kita bisa 4 jalur pertama itu Chunk 1, 4 jalur kedua itu Chunk 2. Kira-kira gitu. Nah, ini saya lanjut. Kalau sudah, ini di sini ada add foto. Add foto di sebelah di tulisan workspace gitu, add foto. Kita bisa mencari tadi foto yang sudah di resize. Ini saya di folder Skygrapher berbagi. Di sini ada resize 25%. Tinggal di Ctrl A saja, kita select semua fotonya. Jadi ini tinggal kita open. Nah, fotonya semua sudah ada. Ada 70 foto. Itu bisa diikuti Om Anton ya, tidak terlalu cepat ya. Ya, lanjut Om. Nah, semua tahapan kerja di sini itu kita kerja di workflow. Jadi gampang sekali. Kita tinggal kerja dari alien foto sampai pada build ortho mosaic. Pertama, alien foto. Jadi alien foto ini untuk membuat titik ikat. Di sini kita sebenarnya tidak perlu merubah-rubah juga. Tapi seandainya kawan-kawan yang punya RAM besar dan mau memanfaatkan RAM untuk mempercepat proses kerja, di Advanced Option ini kita bisa mengganti angkanya. Ini aslinya 400.000, kita bisa ganti ke 900.000. Typo-nya bisa kita ganti ke 90.000. Kalau kawan-kawan yang memiliki laptop RAM besar, jadi kita bisa memanfaatkan kapasitas RAM kita untuk membantu.
Ini, oke. Kita pilih medium saja. Bisa pilih high juga, tapi ini ada pilihan lowest, low, medium, high, dan highest. Tapi semakin kita pilih ke highest, membutuhkan kapasitas komputer yang lebih bagus. Jadi pilih medium saja, kemudian di OK-kan. Nah, dia akan begini. Ada yang bisa mengikuti? Om izin Om, untuk tip point limitnya itu berapa? Yang type point-nya itu bisa 900.000 Om. Ya yang di bawahnya itu Type yang point 90.000 Om. 90.000. Siap. Terima kasih Om. Ya. Itu untuk meningkatkan RAM ya Om ya, kita bisa mengganti angka-angkanya di situ. Itu semakin besar semakin bagus. Sebenarnya bukan semakin bagus Om, tapi dia menambah kerja RAM, kira-kira gitu. Jadi RAM kita lebih mendukung proses kerja. Nah ini sudah nih, ini kameranya bisa dihilangkan. Di sini ada gambar kamera. Nah, ini menghasilkan, kalau kita lihat di sini, 16.113 koin. Type point ini belum ada titik koordinatnya nih Om, cuma titik ikat saja. Ada yang bisa mengikuti? Bisa Om, lanjut. Bisa. Oke. Lanjut. Kita masuk di workflow lagi. Tadi align foto sudah. Kita pindah ke tahapan di bawahnya persis adalah build dance cloud. Klik seperti ini. Nah, untuk build dance cloud ini sudah akan menghasilkan koordinat X, Y, Z. Longitude, latitude, dan altitude. Kalau kawan-kawan yang sering bermain dengan AutoCAD, sampai di tahapan build dance cloud nanti ini sudah bisa diolah di AutoCAD. Dalam format OBJ, DXF, dan lain-lain. Ini kita tidak perlu merubah di sini. Ada pilihannya juga banyak, tapi kita main di medium saja. Kemudian kita klik OK lagi. Kita tunggu sebentar. Yang kurang ngerti silakan aja ya. Interaktif aja kita sekarang nih. Silakan Om. Nah ini, kalau sudah kayak punya saya ini, di atas ini ada pilihan Dance Cloud. Bisa kita klik. Nah, ini terdiri dari 1.016.633 poin cloud kira-kira. Ini kalau kita zoom terdiri dari poin-poin. Nah, ini untuk kawan-kawan yang sering bermain di Civil 3D, AutoCAD, ini sudah bisa diekspor keluar, misalnya gini, ekspor Dance Cloud, dan kita bisa memilih format-format yang dibutuhkan di aplikasi lanjutannya. Misalnya AutoCAD ada Autodesk dan lain-lain. Ini saya tidak akan pandu di ini, tapi ini bisa dikeluarkan ke dalam bentuk file apapun yang dibutuhkan di aplikasi pengolahan selanjutnya. Bisa cancel saja. Ada yang mengikuti? Sudah selesai atau belum? Lanjut Om. Lanjut aja Om. Lanjut Tahapan kedua, ketiga Om, kita di. Ini berarti udah jadi peta ya? Ini belum. Tahapan Ini baru. Ini kan tahapan kedua kan? Ya. Ini hasilnya masih poin Om. Kalau kita zoom ini masih titik-titiknya Om. Oke, siap. Belum potong mozaik Om. Ya, Oke, ini masih titik-titik. Masih titik-titik ya. Ya, ini workflow, kemudian kita masih di build mesh. Oke. Kita pilih saja. Ini tidak perlu ada yang diganti. Kemudian kita oke kan. Tahap ketiga ini Om ya. Yap. Build mesh. Ya. Suara saya jelas ya? Jelas. Klik. Ini semuanya tahapan ini sudah ada di tutorial PDF yang saya bagikan juga tadi malam. Ya. Ini. Jadi bayangkan saja ini sudah di-resize saja masih lumayan lama. Benar. Jadi Bisa saya beri review gambaran dulu, Om ya. Saya beri gambaran kalau kita sambil menunggu, kalau kita resize 25%,
Bedanya dengan tidak di resize itu lama pengolahannya itu 13 kali lipat. Jadi kalau misalnya yang di resize 25% itu waktunya 1 menit, yang tidak di resize itu berarti waktunya 13 menit. Kemudian yang di resize 50% itu waktunya adalah 4 kali lipat daripada 25%. Ini sudah jadi 3D, kita bisa klik di sini, di atas ini. Ini kalau di zoom sampai detail, ini dia membentuk, kalau di ilmu peta itu kayak triangulasi. Ini kalau di zoom dia terdiri dari segitiga-segitiga yang banyak. Nah ini. Mungkin tidak terlalu jelas di ini. Jelas Om, jelas. Nah ini terdiri dari segitiga-segitiga nih, triangulasi. Nah, semua objek itu terbentuknya begini. Saya kembalikan saja. Nah ini build mesh sudah. Kemudian workflow build tekstur, tahapan keempat. Ini kita build tekstur, tidak perlu ada yang diganti. Kemudian kita oke-kan. Nah ini sedikit lagi. Mudah-mudahan ada yang mengikuti, tapi ini ada rekaman videonya juga di Om Anton, jadi nanti bisa ditonton di YouTube-nya Om Anton. Siap. Sekaligus promosi Om. Om, mau nanya Om. Silakan. Kalau itu misalnya dari poin A poin B bisa ditarik garis itu buat mengukur jarak. Sangat bisa Om, semuanya bisa. Luas, jarak, titik koordinat semuanya bisa. Mantap. Nah, sampai di tahapan keempat build tekstur ini kita tidak bisa lanjut, kita harus save dulu. Ini save, di sini ada save biasa saja. Jadi sampai di tahapan build tekstur, sebelum lanjut ke tahapan selanjutnya kita save dulu. Saya masuk di folder penyimpanan tadi, Skygrapher berbagi. Ini saya kasih nama Mosaic. Ini sampai di tekstur ini sudah jadi. Kemudian lanjut tahapan berikutnya build tile model. Tapi di tahapan build tile model ini bisa dilewati sebenarnya. Karena dia tidak punya efek untuk ke ortomosaiknya. Mungkin Bisa, kita lewatin saja ini. Bisa lewat ya? Nggak wajib ya? Ya, bisa lewat. Ya. Kemudian kita masuk di build dem. Build dem. Ini tidak perlu ada yang kita rubah. Kita oke-kan saja. Ini tahapan paling cepat. Nah, sudah selesai. Nah, kita bisa lihat di parameternya, dem-nya itu resolusinya 1,47 meter per pixel. Dan tahapan terakhir, workflow build orthomosaik. Di sini kita tinggal oke-kan. Om, sorry Om. Silakan Om. Kenapa tadi kita harus nge-save dulu di tahapan setelah apa tadi? Build mesh ya? Karena nggak bisa lanjut Om. Itu cuma ibaratnya kita mau gas lagi sudah nggak bisa. Memang wajib di-save dulu. Oke, siap. Ibarat kita ngetik file, dia nggak bisa lanjut ke halaman kedua kalau kita belum save dulu gitu. Nah ini sudah selesai. Ini ortomosaiknya resolusi 36,7 cm per pixel. Bisa kita lihat di sini. Bisa diklik juga. Kalau sebelum resize itu berapa Om? Ini tinggal angka ini dibagi 4 saja Om. Sekitar 9 cm. Ya. Oh, 9 cm. Ya. Ini Ketinggian cuma karena berapa Om? Tadi lupa Om. Ini ketinggian 350 nih Om. Oke, lanjut Om. Nah, ini sudah nih Om. Tinggal kita lihat dem-nya. Ini sudah. Tinggal diklik 2 kali saja misalnya mau di dem. Ini mosaik. Itu DSM Om ya? Ya, ini dem DSM benar. Om itu bisa digedein nggak Om ininya Om? Kecil kok ya?
Screen-nya Om. Besar, Om. Oh, udah gede ya? Nah, apa yang salah ini? Yang lain lihat gede semua? Besar, besar. Oh, mata saya berarti yang kecil nih. Nah, Apa yang gede, Om? hasil olahan di sini tuh banyak sekali untuk dikerjakan di tahap selanjutnya. Om Zul suaranya keresek-keresek. Om, belum keluar gambarnya, Om. Mana? Suaranya keresek-keresek kayak kemarin. Oh iya. Bentar, coba. Berarti ini udah tahap kelima Om ya? Ini tahapan ke-6 Om. Oh, yang kelima kan tadi di skip ya? Benar. Bisa dengar suara Mic-nya saya? Om, mic-nya Om Zul tuh kurang bagus, kesek-kesek. Bentar, coba Om. Oke, 5 menit lagi kita istirahat ya. Nanti kita lanjut lagi. Masih ada 5 menit lagi Om. Om Jul. Belum Om, mic-nya masih Nanya kurang. dong. Om Jul, DEM itu apa sih maksudnya? Bentar Om, bisa dengar suara saya nggak Om? Nah, bagus Om suaranya. DSM itu Digital Surface Model, itu adalah ketinggian objek di atas permukaan tanah, di mana objek-objek di atas permukaan tanah itu masih ada di dalamnya Om. Misalnya ada pohon, ada bangunan, gitu. Nanti ketika kita membuat peta kontur itu kita bisa memotong semua bangunan dan pohon-pohonnya sehingga kita dapat yang namanya DTM, Digital Terrain Model. Nah Om, ini gini, sebelum kita lanjut ini masih ada waktu 4 menit, saya pandu dulu untuk kita mengeluarkan outputnya dulu Om ya. Iya, betul Om. Jadi kita klik kanan di orthomosaik di sini. Klik kanan, kemudian ada ekspor orthomosaik. Kita pilih Jepektif. Ini. Jadi klik kanan di orthomosaik, ekspor orthomosaik, kita pilih Jepektif, PNG, kita klik seperti ini. Oke, kemudian kita pilih ekspor. Nah, kita beri nama saja orthomosaik. Orthomosaik. Ini. Kita klik save. Itu orthomosaik ini yang nanti akan selanjutnya kita olah di ArcGIS untuk dijadikan peta. Kemudian ada lagi, klik kanan lagi, ekspor orthomosaik lagi. Kita bisa mengeluarkan Google KMZ. Ini untuk menunjukkan nanti kita bisa membuka file kita di Google Earth untuk menunjukkan perbedaan antara Google Earth dengan hasil drone kita. Bisa kita tampalkan di atas Google Earth. Kita klik lagi. Kemudian kita pilih ekspor, kita beri nama KMZ. Ini, ekspor lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga di DEM. Halo Om Samsul, bisa di mute dulu Om. Kita klik kanan di DEM, ada ekspor DEM. Nah ini, kita pilih eksportif. Kita klik. Kemudian pilih ekspor dan kita kasih nama DEM. DSM mungkin Om? Iya, istilah umumnya boleh. Kita ganti DSM. Oke. Biar nggak tukar dengan DTM. Karena memang DEM ada istilah DSM dan DTM. Oke, kita save. Makanya saya tadi bingung DEM sama DSM apaan. Sebenarnya DEM itu istilah umum yang dipakai untuk mewakili DSM dan DTM sebenarnya. Kemudian ini sudah, kita bisa melihat reportnya, berapa luasannya, berapa resolusinya, berapa akurasinya di file, export, generate report. Ini, jadi file, export, generate report untuk melihat laporan dalam bentuk PDF-nya. Kita klik,
Ini bisa diberi judul misalnya latihan 1. Oke. Atau kalau ini kita mau memetakan suatu desa, bisa kita langsung namakan desanya di situ. Gitu kira-kira. Habis itu kita klik OK. Dan kita bisa beri nama laporan latihan 1 misalnya. Kalau desa berarti laporan desa apa begitu. Kemudian save. Oke. Nah, ini selesai. Oke. Filenya dalam bentuk PDF, saya akan share dulu bentar. Stop dulu bentar ya Om. Oke, saya akan share screenshot. Bisa istirahat kita Om. 1 menit lagi. Tadi saya coba Pro, ternyata decline. Gak apa-apa Om, ini biar menunjukkan sebentar saja. Iya. Ini PDF-nya bisa kita lihat. Oh iya. Ini luasannya sekitar 194 hektar. Dengan resolusi segini. 164 hektar gimana? 194 hektar ini 194 km persegi kan? Oke. Kalau lihat errornya di mana, Om? Errornya ada di bagian bawah Om, bisa dilihat di report. Nanti di sini ada, nah ini error X, bentar, X, Y, Z, ini bisa dilihat. Ini karena kita tidak pakai GCP, jadi errornya masih besar. Masih 1, Oke. ya? Iya. Istirahat 10 menit Om ya. Oke Om. Siap. Kita istirahat 10 menit untuk sholat isya ya buat yang melaksanakan sama yang mau coba-coba untuk latihan langsung di laptopnya. Terus nanti jam 19.40 Om Zul udah ada belum ya? Belum, Om, belum. Halo Om Dodi. Kumaha ada, Mang? Alhamdulillah Om Anton. Salam buat semuanya. Terima kasih. Ya alhamdulillah nih ya. Corona membawa berkah. Ya enggak? Jangan yang negatif-negatifnya aja yang kita Mantap. Nah, ya nih, guru kita udah datang nih. Ayo anak-anak. Duduk yang rapi. Om Benfrit dari mana nih? Ini rekamannya kan pajak nih Om. Gimana Om? Ini kan rekamannya panjang Om. Sekali ditonton itu jam tayangnya jadi panjang Om. 1 orang 1 jam. YouTube saya aja udah berapa viewer tuh? Dibagi setengah jam Om. Jadi ada anak kecil yang ngomong. Halo? Ini harus dipencet nih, kalau bagaimana ini kalau dipencet? mohon partisipan di mute. Om Anton bisa mute kali. Om Anton bisa mute kah? Yang lain? Om Anton auto mute semua Om. Nanti kalau yang mau. Nah, ada Susya dari Makassar. Om Reno. Halo, malam. Malam. Aduh. Ini bisa lanjut, Om? Silakan. Jadi ini adalah Pix4D paper. Tampilannya begini.
Kalau kita mau buat project baru, kita bisa mengklik di new project, kemudian bisa di browse, kita pilih folder. Tadi ada SkyGrapher berbagi, di sini ada resize 25%. Kita select, kemudian diberikan nama mosaic di sini. Oke. Kemudian kita, ya, ini bebas saja namanya sebenarnya Om. Ini cuma saya biasanya menggunakan istilah itu. Kita next. Di sini ada add image. Kita bisa memilih foto yang sudah di-resize saja. Ini. Oke, ada 70 foto. Kita open. Oke, open. Kemudian tinggal di next saja. Kita next lagi. Next lagi. Nah, finish. Sampai finish. Jadi, di Pix4D Capture, itu kita cuma begitu saja. Jadi, kalau tadi di Agisoft kan kita banyak yang kita klik-klik kan. Nah, semua tahapan yang tadi di Agisoft itu di sini disimplifikasi menjadi 3 tahapan saja. Kemudian di sini ada start. Apa yang bunyi-bunyi ya? Halo? Boleh di-mute dulu. Kalau sudah bisa kita klik start saja. Oke. Itu dia akan melakukan processing. Waktunya lumayan ini, sekitar 15 menit. Jadi kalau ada yang mendiskusikan silakan saja. Halo? Yo. Halo. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Om. Ini butuh waktu sekitar 15 menit. Tapi enaknya kalau di Pix4D Mapper ini, begitu kita selesai kerja, kita tidak perlu melakukan ekspor-ekspor lagi kayak tadi. Karena orto, DSM, dan report semua sudah jadi di dalam satu folder. Kita tinggal membuka di folder kerja kita yang tadi. Halo? Apa yang diketok-ketok ya? Halo Om? Bentar Om, ada yang ngetok-ngetok. Ada yang pakai suara. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau di dalam Pix4D Mapper ini kalau misalnya ada yang bolong masih mungkin nggak? Bentar. Halo? Suaranya di mute ini Om. Halo? Gimana Om Hikmat? Gimana Om Hikmat? Nah ini kalau misalnya ada beberapa titik yang bisa terjadi, misalnya bolong itu bisa dikoreksi nggak di dalam Pix4D? Kalau pengalaman saya agak susah Om. Kalau di Pix4D. Kalau saya melakukan koreksinya biasanya sudah di ArcGIS Om. Iya. Nah ini masih proses terus. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, karena masih menunggu. Oh iya Om, kalau setting untuk overlapnya tuh sama aja kayak yang di awal? Ya di yang kemarin Om. Kalau prinsip overlap itu semakin rendah terbang, overlapnya wajib semakin tinggi. Oke. Semakin tinggi terbang, overlapnya bisa diturunkan. Tapi overlap terendah yang diperbolehkan itu adalah 60% Om. Oke. Jadi kalau overlap di bawah 60% itu errornya sudah tinggi sekali. Oke. Di bawah 60% berarti 50% gitu ya? Ya, 55 itu sudah tidak bisa Om. Oke. Jadi, Maksimal tingginya berapa aja? 70, 80, 90? Kalau maksimal tinggi saya, kalau overlap 60, 65 itu saya terbang di ketinggian sekitar 350 Om.
kalau misalnya kan banyak interference nih, terus mentoknya di 300 lah. Itu start missionnya di 300 aja gitu. Selagi masih ada koneksinya sama remote. Makanya gini Om, kalau soal prinsip itu, kalau bisa diusahakan terbang di lokasi yang paling tinggi. Kalau misalnya ada gedung, usahakan terbang di atas gedungnya lagi lebih bagus Om. Oke. Iya. Nah ini tahapan pertamanya udah selesai, dia akan langsung membentuk report. Bisa ditutup saja. Dia akan, nah ini sudah bisa nih, bisa kita lihat. Nah, enaknya Pix4D adalah Pix4D Mapper, kita bisa membuat 3D modelnya itu seperti kita flight manual. Jadi biasanya kan kalau Agisoft itu 3D-nya cuma muter-muter saja, kalau ini 3D-nya bisa kita kontrol versi kita nih, kayak gini. Jadi bisa kita zoom, bisa kita perdekat ke objek dan lainnya. Nanti akan saya ajari di terakhir bagaimana membuat 3D modelnya, video 3D-nya sehingga kita bisa seolah-olah flight 3D-nya itu dekat kepada suatu objek, kemudian kita jauhkan lagi, kita bisa mutarin lagi, begitu kira-kira. Satu lagi Om. Tolong dipraktekkan gimana caranya mengukur udah jadi mapping ini dari poin A ke poin B itu jaraknya berapa meter bisa tarik gitu. Nah, itu gini Om Dipo, kalau bisa besok kita buat kelas lagi itu lanjutan di software ArcGIS Om. Oke. Ya. Nanti poin, mengukur luas sampai mengeluarkan titik koordinat objek itu bisa besok kita pelajari. Siap, Mandan. Ini lagi proses. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mantap Om. Om itu prosesnya Pix4D. Yep. Dengan yang tadi Om yang pertama. Ya, silakan Om Anton. Aplikasi ini kan berdua nih yang sekarang ini Om Jul lagi ini kan prosesnya kan sangat memakan waktu ya. Maksudnya walaupun nanti hasilnya langsung jadi, tapi kayaknya lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan software yang pertama. Yep. Hasilnya bagusan mana Om? Hasilnya bagusan Pix4D Mapper Om. Oh gitu. Karena gini sebenarnya Om, kalau kita timbang-timbang memang waktu Pix4D Mapper itu dia 2 kali lipat lebih lama gitu. Tapi kita menghemat waktu, kita tidak perlu ekspor-ekspor kayak tadi, mengeluarkan orto, mengeluarkan DSM, mengeluarkan KMZ, itu sudah tidak perlu lagi Om. Jadi sudah benar-benar, kemudian report udah otomatis keluar. Nah nanti di tahapan selanjutnya di ArcGIS, ortomosaiknya tidak perlu dirapikan lagi Om, karena sudah rapi memang. Kalau di Agisoft itu pinggir citra itu kan kayak bolong-bolong gitu kan Om. Iya. Nah, kalau di Pix4D Mapper itu sudah rapi memang Om. Jadi kita bisa menghemat waktu di situ. Jadi hitung-hitung sama juga sebenarnya. Jadi pemotongan mempercantik hasil dari Agisoft itu butuh waktu di ArcGIS. Tapi hasil dari Pix4D Mapper di ArcGIS itu bisa langsung dikerjakan tanpa harus dirapikan lagi. Dan keunggulannya secara view misalnya, nanti mungkin besok-besok saya tunjukin. Waktu saya membuat 3 dimensi gedung DPR MPR, jadi 3 dimensinya itu bisa sesuai settingan kita Om. Jadi bisa terkesan kita mengarahkan drone, terkesan kita terbang manual ke arah tangga, kemudian kita putar ke gedungnya, itu bisa disetting versi kita. Ya, itu keunggulannya. Kalau kita mapping 3D-nya itu lebih benar-benar kita bisa membuat hasil pemetaan kita itu persis kayak kita terbang manual Om. Kita record video manual. Oke Om. Oke Om, sebenarnya lagi Om, satu Om.
Nah itu apa? Itu kan KMZ-nya udah keluar tuh, bisa langsung di-plot ke Google Earth gitu maksudnya. Bisa Om. Nanti oke, sambil menunggu ini saya buka Google Earth ya, boleh ya? Monggo. Jadi KMZ bisa kita tampilin di Google Earth. Jadi oke, bentar. Saya keluar dari bentar. Ini saya stop dulu. Ini Google. Bisa dilihat ya. Oke. Ya. KMZ yang tadi sudah kita keluarkan, kita bisa input di sini. Jadi ibarat sebelum project dan sesudah project, misalnya pembangunan tertentu, kita bisa menunjukkan after dan before-nya. Ini di file, di sini ada file, kita bisa import. Kita cari di mana KMZ tadi kita simpan. Import, kemudian tadi folder kerja saya adalah SkyGrapher berbagi. Di sini ada, oke, di sini ada KMZ. Oke, ini KMZ dipilih, kita bisa open dan langsung akan zooming ke arah lokasi yang kita petakan. Ini contohnya. Minta maaf, videonya agak delay dikit. Cocok Om ya? Nah, iya cocok pasti Om. Ini saya beri contoh ya. Mantul. Ini kebetulan di lokasi di kampus saya. Ini berdasarkan hasil drone, ini sudah ada pembangunan sarana olahraga nih. Bentar, videonya agak delay dikit. Ini ada sarana olahraga yang dibangun. Nah, kita bisa ini KMZ-nya, centangnya di sini bisa kita angkat. Di KMZ di sini. Sorry. Oke, di sini centangnya bisa kita angkat di segini. Nah, ini tampilan Google. Nah, ini belum ada pembangunan, ini sudah ada pembangunan. Nah. Oh iya. Keren. Iya. Nah. Jadi keperluan kita untuk persentase menunjukkan ini sudah pembangunan, ini sebelum pembangunan. Oke. Nah, itulah sebenarnya kelebihan pemetaan dengan drone yang tadi saya bilang. Kita bisa memiliki data terupdate. Kalau citra satelit itu paling terbarunya adalah 6 bulan lalu. Itu pun kita harus beli dengan harga mahal. Kira-kira itu Om Dipo ya? Siapa mantul Om? Saya kembali lagi ke Pix4D. Mapper kayaknya udah selesai. Nah, kita lagu. Ada yang putar lagu? Halo? Siapa itu? Ini Pix4D Mapper-nya udah selesai nih Om. Oke. Jadi kita bisa triangle mesh ini bisa kita, bentar. Videonya agak delay. Ini bisa triangle mesh, oke. Saya akan praktekkan membuat video 3 dimensinya. Ini dia lagi loading mesh-nya. Nah, ini Om. Oke. Ini misalnya kita bisa record animasinya. Di sini ada di pojok atas ada video animation. Kita bisa klik seperti ini. Kemudian bisa kita pilih use record view, kita next. Nah, ini pertama record jalan. Jadi kita yang menentukan kecepatannya Om. Record lagi, jalannya muter kemana gitu. Record lagi, bisa di zoom dekat, bisa di zoom jauh.
record lagi, misalnya dia mutar. Sorry, ini saya tidak mutar ininya dulu, biar lebih cepat. Nah, next, finish. Nah, ini durasinya misalnya dinaikkan ke 30 detik dan bisa tes di play di sini. Oh ya, Om, saya ada pertanyaan, Om. Bentar Om Dipo, bentar. Nah, ini sebenarnya ada video 3D-nya sudah jalan, cuma dia agak delay di tampilan. Nah, di Zoom dia tidak terlalu kelihatan, tapi aslinya itu dia 3D-nya kayak kita flight manual gitu. Oke. Silakan Om Dipo. Nah, bentar Om Dipo, sebelum ini saya akan menunjukkan hasilnya. Hasil dari Pix4D Mapper itu dia terkumpul tadi di folder resize 25%. Bentar. Videonya agak delay kayaknya. Oke. Bentar. Dia di sini. Dia semua terkumpul tadi di folder kerja resize 25%, ada mozaik tadi yang saya berikan. Kemudian DSM Ortho itu, oke, bentar. Oke, DSM Ortho ini kita bisa klik. Nah, di sini ada mozaik, ada DSM, semuanya tersimpan di dalam. Ini mozaiknya di sini. Mozaik DSM-nya. Kemudian di sini ada ortho mozaiknya. Ini. Jadi kita tidak perlu ekspor-ekspor lagi. Dan di inisial ini ada report. Kita bisa lihat report PDF-nya. Nah, ini. Ya. Bentar. Sorry. Oke. Kita bisa lihat report PDF-nya seperti ini. Nah, ini dia. Ini reportnya. Nah, ini yang saya beri contoh tadi. Kalau hasil mozaik dari Pix4D itu sudah rapi, Om. Kita bisa lihat, nah ini udah rapi. Bentar. Oke. Oke. Jadi kayak sudah dipotong, dirapikan. Agak berbeda dengan Agisoft yang memang masih sangat belum rapi, jadi kita butuh waktu merapikannya juga. Mungkin itu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Jadi kan salah satu calon klien saya itu kan dia kan minta kayak viewernya gitu, Om. Nah, ini kalau Pix4D apakah ada viewernya gitu? Bukan untuk ngeditnya, Om. Jadi dia hanya bisa lihat hasil mapping kita, terus dia bisa puterin, dia bisa tarik dari garis dari penapuan B, ukur jaraknya sendiri. Nah, tanpa harus kita yang lakuin, dia bisa kerja sendiri. Cuman itu nggak di luar dari kita harus mappingnya viewernya aja, Om. Ada nggak, Om? Ya itu tadi, Om. Kalau hanya untuk menunjukkan ke klien itu ya dia minimal harus tahu ini Pix4D Mapper misalnya kan. Karena apa? Nggak mungkin dia bisa melihat dari semua sisi kalau dia tidak bikin 3D-nya ini. Atau Om Dipo langsung siapkan saja 3D dari semua sisi yang kira-kira klien itu minta. Oke. Silakan, kayaknya banyak chat ya Om Anton ya?
Silakan dengan Om siapa? Memasukkan GCP itu urutannya di mana seharusnya? Di urutan kedua Om, di sini. Di Typepoint ini ada manual GCP ini Om. Cuma kita nggak masuk tadi. Di sini dia awal. Kalau yang pertama pakai Agisoft. Di sesudah align foto Om. Sesudah align foto sebelum kita masuk di Build Dance Cloud. Yap. Oke, siap. Oke, waktu 10 menit Om. Ya. Waktu 10 menit untuk pertanyaan kali ya. Silakan Om. Silakan. Om Jul, besok kira-kira yang kita bahas apa? Besok ini tunjukkan screen lagi, bentar ya, bentar. Atau gini Om, kalau untuk keseriusan kita, ya, setelah ini teman-teman kan udah dapat 70 foto yang sudah di-share itu, ya. Terus kami mohon kepada teman-teman untuk membuat, terserah mau pakai Agisoft atau mau pakai Pix4D. Nanti di-share ke grup. Iya, karena saya tahu nih ada 40 orang ini nih. Kalau nggak ngumpulin berarti dia nggak serius tuh. Ya nggak sih? Karena besok. Nah ini kapan Om diajarin? Besok Om, ini yang tadi pertanyaan Om Dipo, sekaligus ini kan kita bisa mengukur luas tanah, mengukur panjang jalan, mengeluarkan titik koordinat. Ini rencananya besok Om, karena ini ortonya sudah selesai, tinggal kita lanjutin ke sini. Ya. Mantul. Berarti kan, mantul Om. Halo Om. Oke Om, malam ini kan berarti kan ortonya udah selesai nih kan? Benar. Berarti tugas teman-teman yang ada di sini kalau memang serius dibikin, karena besok itu adalah ini menjadi bahan besok. Kenapa Om? Ini orto yang tadi sudah saya contohkan itu akan menjadi bahan untuk belajar besok kan gitu. Betul, betul Om. Sip. Jadi gini saja Om Anton, ini biar kita efektif. Mohon maaf nih. Besok kita semacam buat list saja siapa yang sudah punya orto gitu Om. Iya, betul Om. Nanti besok pagi sampai sore saya kejar-kejar tuh Om orang yang ada di sini Om, suruh kumpulin di grup member. Ya. Karena nanti kita sepakatin lagi malam ini besok itu jam 7:30 aja kali ya. Pas ya. Iya, pokoknya saya ngikut aja Om. Ya enggak? Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya. Om Zul, kalau kita belum masukin GCP itu sudah bisa dibilang valid belum peta kita? Nah, itu dia. Ini yang tadi kita praktekkan itu bukan masih bicara valid tidak nih Om, tapi kita belajar awal dulu. Karena isu GCP itu selalu jadi masalah gitu Om. Maksudnya karena gini kira-kira. Memang itu bagus. GCP adalah standar terbaik pemetaan kira-kira gitu. Tapi kan ketika orang belajar misalnya tadi laptop harus RAM 16 GB, tapi ini kita akalin 4 GB pun bisa. Ini peta wajib ada GCP, tapi tanpa GCP pun kita bisa buat karena GCP itu sebenarnya untuk memenuhi standar akurasi gitu, standar keilmiahan dari suatu peta. Nah, tapi kalau hanya untuk penggunaan internal atau misalnya mau ngitung pohon sawit misalnya Om, GCP itu tidak dibutuhkan tuh. Karena yang dibutuhkan adalah jumlah pohon sawitnya, bukan luasannya. Itu kira-kira. Lebih ke status mana? Misalnya kita mau memetakan satu RT. Ada misalnya 300 rumah. Kan nggak mungkin juga kita mau suruh RT itu, oke, sewa geodetik kita bikin GCP supaya akurasinya lebih bagus gitu. Padahal RT itu cuma butuh jumlah rumah, kan gitu. Ya, tapi itu wajib Om. Sebenarnya itu wajib di pemetaan-pemetaan yang melibatkan peta-peta yang akan kita konsultasikan ke Badan Informasi Geospasial sebenarnya, ke BIG.
Oke Om, silakan kalau ada yang mau bertanya-tanya. Masih banyak pertanyaan apa ya? Ini Om, caranya bagaimana tuh Om? Apa data Ya, Om. kontur itu, data kontur harus perlu mengolah lebih lanjut dengan apa tuh? PCI, PCI Geomatika. Kalau melihat data kontur ketinggian di mana katanya? Nah, kalau mau data kontur itu gampang. Tadi di DEM saja itu buka kembali. Di data DEM, ini sudah ada ketinggian ya Om. Kalau cuma mau mengambil titik ketinggian ya sudah ada. Tapi kalau niatnya untuk mau bikin peta kontur, nanti sesudah kita layout, nanti ada aplikasi PCI Geomatika yang sudah saya bagikan. Saya akan ajarin bagaimana caranya menghilangkan semua bangunan dan pohon-pohon di atas ini, supaya kita bisa dapat benar-benar tanahnya, sehingga kita bisa bikin peta kontur. Contoh peta kontur, bentar, saya tunjukkan dulu contoh petanya. Ini ada peta kontur di sini, bentar. Saya tak carikan dulu peta kontur. Nah ini dia. Mohon maaf Om, ini gambarnya agak delay. Oke, bentar. Saya mau kontur sebenarnya gini. Ini peta konturnya. Oke. Nah, ini peta konturnya Om. Bentar. Nah, oke, ini peta kontur di mana objek-objek di atasnya sudah dipotong dulu, pohon, bangunan. Nanti bisa kita pelajari selanjutnya nih Om Anton. Yang penting jadwal kita rutin saja. Siap. Aplikasinya sudah saya kirim kemarin, PCI Geomatika. Nanti kita pakai ini nih. Oh iya. Mantul, iya. mantul. Dan semuanya mudah Om, gampang mempelajarinya. Pokoknya. Ya. Asal jangan malas aja Yang Om. penting ada aja. Ya. Ini waktu sisa 2 menit ini. Oke, makasih Om Jul. Jadi kesimpulannya adalah setelah ini bagi yang berminat silakan teman-teman untuk membuat pelajaran yang hari ini, karena hasil dari pelajaran hari ini akan dilanjutkan dengan pelajaran besok. Dan untuk waktunya saya kira adalah jam 7:30 pagi, setengah 8 malam ya, 19.30. Seperti itu ya teman-teman ya. Setuju nggak? Pada bisu semua ini. Siap Om, siap Om. Mantap. Setuju Om, mantap Om. Oke. Makasih Om. Gaskan. Gaskan Om. Gaspol Om, gaspol Om. Kasih Om, kasih. Makasih Om. Makasih semuanya ya. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Lagi besok jam 7:30. Minum kepisan Pak, obatnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obatnya minumnya Selamat malam.